Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan beberapa upaya kebangkitan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, membangun iman yang mendalam. Bagi orang beriman, apapun itu pasti tak cukup jika tak dibarengi dengan keimanan kepada Allah, mengilmui syariah Islam secara rinci, bahkan menghafal dalil-dalil yang ada hanya menjadi sia-sia jika tak didasari dengan pondasi iman atau hidayah. Yang kedua, membangun ukhuwah yang kokoh, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerapkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Saya Faila Fiza, saya di sini akan membahas tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Peran Islam dalam perkembangan ipteks menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Konsep ipteks dan peradaban Muslim. Fakta ipteks dalam Al-Quran. Setelah membahas ipteks dalam Islam secara global, Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang tak lekang dimakan zaman. Al-Quran ini bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Pengertian ipteks, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Konsep ipteks dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian, seperti kasus mukjizat para rasul, manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuannya maupun menangkap dan mengembangkan potensi itu sehingga teknologi ilmiah yang transenden ditransformasikan menjadi teknologi manusia yang imanan. Studi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa karena dua alasan fundamental, Islam mengakui signifikasi sains. Yang pertama ada peran sains dalam mengenal Tuhan, dan yang kedua ada peran sains dalam stabilitas dan pengembangan masyarakat Islam. Baiklah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Divo Aryo Hidayat. Hubungan ilmu agama dan budaya. Pengertian ilmu agama dan budaya. Ilmu termasuk pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan metode ilmiah. Pengertian pengetahuan lebih luas daripada ilmu. Pengetahuan adalah produk pemikiran. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dan kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non-material. Hubungan antara agama dengan budaya. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Hukum sunatullah. Pengertian sunnatullah menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Sunnatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Pandangan dasar tentang sunnatullah. Terma sunnatullah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan komponen alam semesta. Ketentuan sunnatullah. Sunnatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunnatullah adalah hubungan kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam yang dapat diterangkan
Secara ilmiah, sunatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan, dan diramalkan. Dengan mengetahui adanya sunatullah di alam, kita dapat membedakan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang bermakna dan seimbang. Islam sebagai agama yang rahmatil lil alamin sangat mendukung umatnya untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di sisi lain, ilmu pengetahuan merupakan alat yang sangat penting untuk memahami dan juga mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik. Diibaratkan keduanya saling melengkapi dan juga saling terkait antara satu sama lain. Diibaratkan sebagai dua sayap yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas, landasan apa yang menjadi sinergi ilmu dan nilai-nilai Islam? Terdapat 3 landasan utama yang mendasari sinergi ilmu dan nilai-nilai Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW penuh dengan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Contohnya terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu. Landasan kedua yaitu nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai yang universal seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan juga muasyarah. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Landasan ketiga yaitu sejarah Islam, di mana sejarah Islam menunjukkan bahwa peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat. Para cendekiawan muslim banyak memberikan kontribusi-kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan seperti sains, matematika, astronomi, filsafat, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Cut Anissa Dila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilanisa Dila Fitri. Saya akan menjelaskan materi tentang poin keempat. Nah, di poin keempat, di materi saya ini saya akan membahas mengenai manfaat sinergi ilmu dan nilai-nilai dalam Islam. Sinergi ilmu dan nilai-nilai dalam Islam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antara lainnya adalah yang pertama, yaitu dengan meningkatkan pemahaman keislaman. Dengan ilmu pengetahuan, umat Islam dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan mendalam. Hal ini dapat membantu mereka dalam menjalankan ibadah dan muamalah dengan lebih sempurna lagi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam nilai-nilai Islam ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Lalu yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang seimbang. Artinya adalah sinergi ilmu dan nilai-nilai Islam dapat membantu umat Islam dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Lalu yang keempat adalah menjadi rahmatan lil alamin. Artinya umat Islam memiliki ilmu pengetahuan dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin, yaitu adalah membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Lalu pembahasan saya yang selanjutnya adalah mengenai upaya yang dapat mewujudkan sinergi ilmu dan nilai-nilai keislaman tersebut. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sinergi ilmu dan nilai-nilai Islam adalah yang pertama, dengan memperkuat pendidikan Islam. Artinya adalah pendidikan Islam tersebut perlu diperkuat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam dan pentingnya akan ilmu pengetahuan tersebut. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kurikulum pendidikan yang terintegrasi. Artinya kurikulum pendidikan perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga ilmu pengetahuan yang diajarkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu yang ketiga, meningkatkan peran masjid. Nah, masjid ini dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Lalu yang keempat adalah membangun komunitas muslim yang berilmu. Artinya umat Islam perlu membangun komunitas yang saling mendukung dalam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, begitu saja materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri di poin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.